What's up, Popen? Kalian semua yang menunggu, kayaknya nunggu konten ini sih sebenarnya. Yang gua lakuin setelah berapa bulan ya kita ya? Mobil ini udah 3 bulanan lebih kayaknya kita project ya. Cuman sebetulnya kita udah bikin videonya. Nah itu udah bikin video progres dari awal mobil sampai dari awal progres wiring segala macem, masang fuel line, radiator segala macam itu baru bikin. Cuman satu cuacanya nggak nentu, itu bener-bener badai pas bulan apa gitu, badai hujan. Jadi kita mau ngambil take videonya karena secret belum terkondisikan waktu itu. Jadi masih nggak sempat buat ngetik karena masih ya sana sini. Dan terus habis itu juga pas bagian kita mau fabrikasi knalpot untuk mobil ini di Shokudo Exhaust, itu juga sama. Padahal itu udah jauh loh, beda bulannya itu udah jauh. Cuman pas kita mau ambil take hujan badai. Kita minta maaf, jadi kita langsung reveal aja di sini. Sekarang kita lagi ada di Artworks. Buat kalian yang udah lihat postingannya, saya masuk Akuma dulu. Terima kasih untuk Ko Felix udah ngepercayain gue untuk balap di Drift King buat seri ini, mudah-mudahan ngasihkan yang terbaik. Jadi kita jalan aja ke Seviro. Jadi itu sebenarnya Seviro ini kita cerita backstory dulu ya. Seviro itu proyeknya ada tim Nora Speed nge-support kita, mobil Nissan Seviro udah full sama mesinnya nanti kita reveal aja di situ. Buat kalian yang belum tahu, mungkin yang di Instagram gua atau Instagram tim udah pada tahu. Jadi kita reveal aja langsung Nissan Seviro gue. Jadi nanti ini masih pengen di wrapping, jadi kalian belum tahu warnanya apa, tapi gue udah itu warnanya gue suka. Ya nanti aja deh, gue nggak mau ngasih tahu deh, takutnya kalian yang fansnya Lukis agak sedikit nggak juga sih kayaknya. Siapa yang mikirin? Jadi ini Nissan Seviro ya sedikit berantakan karena bener-bener baru kelar banget hari semalam sih, baru banget kelar full semuanya selesai, wiring, fuel line, radiator, terus sama fitting bumper. Ini aja pelek masih pakai pelek bawaan mobil ini dapat. Jadi kita mau langsung ke mesin atau muter dulu? Gimana kameramen? Hah? Nundukin langsung mesin kali ya? Ya udah kita kasih lihat mesinnya. Ya buat sebagian follower gue mungkin udah ada yang tahu ini mesinnya apa. Apalagi teman gue, shout out to Adrio yang kamu gemes banget sama mesin ini. 3, 2, 1. Tada! 2JZ, finally kita pakai 2JZ. Setelah sekian lama kita pakai M52 B28 turbo yang menyebalkan itu. Nggak nyebalin sih sebenarnya, itu Pacman masih aku cinta. Tapi siapa yang nggak nolak sama ini? Jadi ya mesin ini full standar internal ya, internally standar semua. Yang kita ganti dari itu cuman turbo doang sama di intake dari bawaan mobil. Bawa mobil udah plenum begini, terus kita cuman ngelanjutin ya, kita bicaranya ngelanjutin progres mobil ini. Yang ini sebenarnya kalau kalian fans drifting dari tahun IDS mulai membesar tuh dari 2019, itu tuh mesin ini mobil ini tuh dipakai sama Mas Dani Ferdito. Jadi kita akan melanjutkan kerja kerasnya Mas Dani dengan mobil ini. Nanti aja kita bicara speknya, kita mau tutup dulu karena tukang stiker mau stikerin. Ya, baru kalau misalnya dari spek mesin nanti kita bisa jelaskan pas kita dyno. Overall mobil ini full standar secret, standar apa aja jadi. Jadi sekarang kita lagi pengerjaan stiker, kita berubah warna, nih warna stikernya. Jadi ini sesuai permintaan bos besar Om Felix, warnanya ngikutin sama, satu tim kita itu akan sama semuanya warnanya. Buat kalian yang lihat postingan Belclo sama Akuma. Oh Kings, come here. Nah, ini dia nih. Yeah. Like you talk about. This is Kings. Say hi. Hello. What do you think about my Seviro? It's very ass. I like the comments. Very positive. But it's a very good color. Yeah, like your colors. That's why. Because it's not black. Okay, now you should delete the footage. Jadi Seviro ini kita satu tim nanti buat
kalian aja deh yang lihat postingannya timnya siapa aja. Ini untuk Seviro warnanya persis sama sidewallernya Kingston. Jadi ya kita lihat progres pemasangan livernya dulu ya guys. Oke, jadi udah setengah persennya di wrapping dan hasilnya tuh ini kayaknya mata gue udah kebiasa lihat mobil gue sendiri kuning kayaknya ya. Ngeliat mobil warna begini jadi kayak berubah banget. Tapi kayak di mobil ini tuh kayak cocok banget. Warna begini kayak settle banget gitu. Nah, ini gue juga pengen ngejelasin proses pengerjaan mobil ini sebelum kita mendalami lagi project mobil ini. Jadi pas yang kita ambil footage itu segala macam buat project mobil ini tuh banyak banget. Cuman ya itulah yang tadi yang gue jelasin. Jadi gue cerita sedikit di sini. Jadi pas mobil ini dapet tuh semua masih mati, mesin masih berantakan, turbonya salah, bukan salah sih, lebih tepatnya nggak cocok lah sama spek yang gue pengen gitu. Jadi kita ganti turbo, terus masalah header juga terlalu nempel sama master remnya, jadi kita revisi lagi. Nah, untuk pertama kali kita itu awalnya perbaiki wiring. Nah, wiring Haltech full karena kita dapetnya udah ala kadarnya, jadi kita ibaratnya improvisasi lah. Jadi menggunakan kabel yang ada, mungkin kalau misalnya waktu itu ada yang kurang jadi kita tambahin kabel segala macem. Ya itulah dari awal wiring, kita urut lagi, Bang RW gue sekolahin dari masalah mesin M50 turbonya itu yang belum selesai. Tiba-tiba ganti 2JZ, maaf ya abang, tapi tetap abang. Terus selepas udah selesai wiring, kita benahin jalur radiator. Ini awalnya udah ada, jalur balik dari head ke radiator udah ada. Cuman kita harus custom buat jalur radiator dari radiator ke mesin. Itu kita bikin sendiri karena kita nggak punya partnya, jadi ya kita harus bikin sendiri. Jadi terus selepas radiator kita juga benahin namanya jalur bensin. Jalur bensinnya sedikit unik karena masuk ke dalam kabin. Cuman nanti jalur bensinnya yang masuk ke dalam kabin itu nanti gue bakalan bikin box biar lebih safety, karena itu bener-bener nongol banget. Kita kasih box biar lebih safety. Terus habis ngasih fuel line sebenarnya sih udah di masalah di secret tuh yang lamanya troubleshoot DBW itu nggak tahu kenapa DBW drive by wire-nya itu nge-short. Kita cek kabel dari ECU-nya, semua wiring harness-nya kita cek itu aman, nggak ada short, nggak ada segala macam. Cuman di saat kita tempelin DBW-nya ke plenum itu ada tulisannya nge-short di Haltech-nya. Itu udah 3 hari kita troubleshoot, cuman nggak ketemu masalahnya, shortnya di mana segala macem. Makanya sekarang tadinya niatnya pakai DBW, cuman sekarang jadi pakai tali gas lagi biasa. Terus lepas kita dari secret benerin wiring, jalur bensin, jalur radiator, kita ke Shokuro exhaust. Terima kasih banyak Kokoh Valdo udah mensupport mobil ini dengan header barunya yang suaranya tuh gue suka banget. Jadi ini bener-bener project nggak ada 1 minggu karena bener-bener ngejar waktu banget. Jadi Kokoh Valdo dengan krunya bekerja keras untuk bikin header ini yang sesuai ya yang gue mau ya. Kayak ini posisi turbonya ngarahnya ke sini, sama dia lebih rapet ke sana karena gue ngejauhin banget sama master rem gitu. Terus selepas kita fabrikasin knalpot, kita nemu satu masalah, yaitu adalah intercooler. Ternyata intercoolernya bolong. Jadi kita harus nyari lagi intercoolernya yang ukurannya sama. Ini lumayan susah intercoolernya karena benar-benar gede. Sebenarnya nggak butuh gede-gede banget, cuman udah setup piping duluan masalahnya karena kita time crunch yang benar-benar susah buat nge-expand waktu. Jadi udahlah, kita cari aja yang sama daripada bikin-bikin lagi, ribet lagi. Mendingan beli aja dah yang udah ada. Nah sekarang di sini deh mobilnya, di artwork. Sekarang lagi liveryin mobilnya sesuai warnanya Kingston. Mungkin bakal jadi warna gue. Ya nggak? It's very ass. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi mobil buat
gue di tahun 2025 dan seterusnya mudah-mudahan. Dan yang buat nanya Pac-Man bakalan gimana, nanti aja deh, Pac-Man masih bobo. Udah capek dia 1,5 tahun karena sisanya AFK Pac-Man jebol. Mungkin nanti Pac-Man bakalan gue kasih ke adik gue atau mungkin kita akan narik seseorang mungkin. Media udah WDC, pengen lo WDC lo, gue bilangin lo. Tinggalkan. Jadi sisa apa aja untuk mobil ini? Pertama, sekarang lagi ngerjain livery. Kedua, dyno kita akan lihat di besok hari, mudah-mudahan. Karena bareng sama mobilnya Kingston, ya mungkin buat sekarang segini dulu aja. Karena lagi full pengerjaan livery. Nanti kita lihat hasil akhirnya gimana. Kita time lapsein aja kali ya, biar seru. Kita jarang banget time lapsean karena balap mulu kontennya, kagak ada konten-konten begini. Mungkin kita lompat aja langsung ke time lapse. Sudah kelar warnanya dengan kebanggaannya, bukan kebanggaan sih, lebih warna kesukaannya Kingston. Akhirnya mobil udah selesai dan jadi seperti kelihatan mobil ya. Sebelumnya nih gue kasih lihat bentukan mobilnya, itu bukan mobil sih, masih berantakan segala macam, masih berserakan. Jadi ya akhirnya ini udah kelar semua, stiker belum semua sih, di atas masih ada sedikit touch up, sama di belakang stiker nama mobilnya udah ditentukan dan sudah dibuat, cuman ketinggalan, jadi nggak apa-apa, tinggal touch up stiker-stiker kecil-kecil lagi. Dan di sini stiker kita sudah pada nempel, stiker-stiker cinta Lukis, Nora, dan Check Red Garage. Gue suka banget ini warnanya, nyocok banget sama mobilnya. Cuman ada satu doang yang gua nggak suka. Ayo kita ke depan. Fitment bumpernya masih sedikit kurang kena ya fiber. Jadi nggak apa-apa, untuk sementara kita begini aja dulu. Buat ke depan nanti kita pelan-pelan kita permanis sedikit. Mungkin kalau misalnya ada yang punya saran, kita apakan mobil ini dalam segi body kit. Pasti rata-rata kebanyakan sih nyaraninnya pakai mukanya R34. Itu udah pasti. Cuman mungkin kita akan buat yang lebih mana ya? Dibilang agak beda juga nggak beda sih, karena gue lebih culture. Anak culture banget lu bang. Oh iya, sama kekurangan mobil ini tinggal setup kaki dan peleknya. Nanti peleknya kita mau repaint, bukan pelek yang ini, pelek yang lain. Jadi menurut gue untuk today cukup. Nanti kita full walk around-nya pas sudah selesai dyno. Karena mobil ini habis kelar kita wrapping malam ini. Udah bukan malam sih, udah pagi nih. Jam berapa? Jam 4. Padahal ngerjainnya dari jam berapa? Oh, tukangnya sih datangnya jam 12-an. Jadi terima kasih untuk abang-abang tukang stikernya untuk merapping mobil ini malam-malam ini. Maaf merepotkan. Tapi hasilnya jadi Paul udah jadi mobil lagi. Jadi nanti kita walk around mobil ininya pas udah kelar dyno ya. Mungkin today cukup, kita lompat aja langsung ke dyno. Dyno Day, ini udah rada sorean, udah mau maghrib sih, cuman we arrive, kita udah siap mau dyno. Ini udah hari, hitungannya udah H-1 ya, soalnya kita hari Rabunya itu official practice buat kita, karena Kingston mobilnya baru dan gue pun mobilnya baru. Dan di sini kita di Engine Plus, tempat surganya spare part mobil. Jadi sekarang kita lagi ngantri nunggu Porsche-nya selesai sama nunggu mobilnya Kingston selesai setup. Jadi di sini hari ini tuh rame. Ada Om Felix, ada bokap dan krunya Engine Plus dan Mas Rengga dan lain-lain. Jadi planning hari ini tuh kita full fokus di dyno, karena sekarang kita mulai dynonya telat ya, agak kesorean. Jadi mungkin dynonya bisa sampai malam, moga-mogaan aja hari ini fix selesai semua. Jadi
nggak ada yang harus ditunggu-tunggu lagi, dan kita tidak memakan waktu lagi karena sekarang hari Selasa. Besoknya kita udah latihan testing mobil, dan hari Kamisnya udah official practice dari Belco-nya sendiri, dari DK-nya sendiri. Jadi balap dadakan. Oh iya, sama satu lagi. Kalau ini penting banget nih, kalau ini harus diwawancara. Yo, sini dulu. Jadi ini kan kita prepare dyno, mobil udah siap. Bapak balap nggak? Balap nggak? Tidak tahu. Masih nggak tahu balap apa enggak. Mungkin kita lihat aja nanti dia balap apa. Penasaran ya? Kalian yang di Pro 2 penasaran kan sama saya? Saya balap apa enggak? Anjing GR. so jago banget gua. Nggak jelas lu. Kayaknya sih. Wah, nggak tahu ya saya balap apa enggak. Wah, balapan nggak? Balapan lah. Gua nggak punya poin kejuaraan. Oke. Nah, Thank you Koko. Apakah dia lagi syuting? Soalnya tadi hitam. Wah, kurang ajar. Lah, maksudnya. Kurang ajar emang. Kan tadi nggak ada lampu. Nah, kurang ajar, udah pergi aja sono lu. Kita nggak tahu lu balapan apa enggak, udah sana pergi. Ini yang balap-balap aja. Jadi jadi kita fokus ke dyno aja. Alhamdulillah Seviro udah siap, mudah-mudahan siap, nggak ada kendala apa-apa. Nih sekarang Om Indra, tuner kita hari ini itu lagi mempersiapkan mobilnya Kingston yang sedikit ada problem. Jadi di komen kita boleh tebak-tebakan mobilnya Kingston HP-nya berapa, Seviro HP-nya berapa. Gue nggak ngarepin HP gede sih, yang penting mobilnya. Kalau yang tahu baju itu berarti kalian anak drag lama. Jadi silakan kalian tebak-tebakan HP-nya berapa di antara dua mobil ini. Jadi yang bisa nebak HP-nya mobil Kingston sama mobil kita kasih hadiah. Hadiahnya apa? Masih belum tahu. Nanti kita buset, editor itu yang mau. Jadi gimana hasil dynonya? Kita saksikan aja ya. Alhamdulillah dyno mobil Seviro yang kita belum tahu isi dalamannya udah selesai, semuanya lancar, nggak ada apa-apa, semuanya berjalan mulus seperti yang saya harapkan, dan itu semua orang harapin dyno semuanya aman. Jadi kita berbicara sedikit tentang mobil ini. Sebelum kita bahas lebih dalam mobil ini, gue pengen terima kasih dulu untuk Nora Speed atau Mas Hilman udah support gua buat pakai mobil ini dan mempercayakan Secret untuk menghidupkan kembali mobilnya Mas setelah sekian lama udah nggak hidup. Sebenarnya ini kita cerita backstory dikit. Mobil ini tuh sebenarnya pernah dipakai sama Mas Dani Ferdito pada tahun itu 2020-an ya, ralat kalau salah 2019 sampai 2020-an atau 2021 untuk fight sama mobil ini yang kita bener-bener internalnya itu bener-bener stok, nggak ada yang dia apain. Jadi kita sedikit worry ya sama internalnya. Ini mobil tuh udah di rebuild, udah lama banget sih rebuildnya, cuman nggak sempet hidup. Nah akhirnya setelah ya ada kayaknya 2 tahunan mobil nggak hidup, setelah rebuild kita berhasil hidupin lagi mobil ini dengan aman. Mudah-mudahan sampai selesai DK pun masih aman, mesinnya nggak ada yang kenapa-napa, semua dari depan sampai belakang itu aman semua. Dan terima kasih juga sama Koko Sokudo Exhaust udah support juga nih buat knalpot mobil ini. Alhamdulillah powerbandnya oke, nggak ada
apa namanya kayak back pressure segala macem semuanya aman. Turbo pun alhamdulillah selamat meskipun sedikit ada problem di bagian pengisian olinya turbo itu sedikit ada kegencet dalam bearingnya dikit. Jadi pas mobil kalau misalnya nggak digas turbonya itu nggak muter. Nah nanti kita bakalan perbaikin semua, bakal kita revisi ulang. Overall semuanya sudah selesai. Waktu pas Pac-Man dyno ada kali seminggu kita nginep ya. Ada kan hampir semingguan nginep pas dynoin Pac-Man. Dan mobil ini alhamdulillah ya cuma hitungan jam selesai semua. Powernya buat yang nanya powernya kenapa cuman 300, ya itu udah ada di posisi nggak terlalu berlebihan. Di track Indonesia ya 300 itu udah cukup. 400 ya masih bilang cukup, cuman sedikit overkill. Nah next untuk mobil ini setelah kita selesai dyno, kan besok kita mau latihan dari Rabu buat tes feel mobilnya. Sebelum kita latihan, kita mau custom dulu nih kaki-kakinya karena angle-nya masih standar, belum ada perubahan, masih kayak ya mobil-mobil standar. Nanti kita mau DIY dikit ya, emang rata-rata kebanyakan Seviro di sini pakainya custom ya, potong, sambung. Ya begitu. Jadi menurut gua hari ini dyno, bukan dyno sih, lebih ke video project Seviro. Video yang komen banyak, tunggu-tunggu videonya, jangan balap terus dong segala macam. Mohon maaf, kita sebenarnya udah bikin videonya. Cuman satu kendala cuaca, kedua kita suka ada miskom, ketiga misalnya kita ngerjain A karena besokannya itu apa namanya nggak nentu mau ngerjain apa enggak karena kita nungguin barang, kita lupa nge-shoot dan gue juga lupa ngajak kameramen gue. Jadi mohon maaf, ini emang YouTuber baru, masih belajar, nggak apa-apa lah, masih banyak kesalahan. Cuman makasih buat kalian semua udah nungguin konten-konten yang kayak gini. Kalau misalnya ada kurang ya kita masih belajar ya. Sama ya untungnya ada project mobil ini jadi kita bisa nerusin. Mungkin kalian bakalan nunggu apa namanya untuk projectnya Pac-Man gimana kelanjutan mobil itu, karena saya udah beralih ke mobil ini. Jadi menurut gua malam ini cukup untuk dynonya dan video ini. Terima kasih untuk para supporter, terutama Akuma Drift Team udah mempercayain gue buat balap di tim mereka untuk Drift King kali ini. Terima kasih untuk Nora Speed udah supporting mobil ini. Terima kasih untuk Shock2 Exhaust untuk leader dan knalpot sisanya, dan terima kasih Secret Garage, kamu udah 4 hari begadang bersama saya di bengkel. Ya menurut gua itu semua cukup. Jadi bakal gue close, kita lanjut di race day. Jadi sampai bertemu di race day. Jangan lupa subscribe dan like channelnya Lukis. Jangan lupa follow juga IG-nya Lukis dan TikTok-nya Lukis. Gue Nan Luki, gue udah capek. Bye-bye.